penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santanhulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Eskrim, yaitu ke Bapak Kabar Eskrim Komjen Pol Agus Sarjanto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Sarjanto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin yang pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dilansir dari Rakyat Merdeka, Ferdi Sambo CS dan Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto tengah saling serang. Pemicunya adalah Sambo CS menuding Agus terima setoran tambang batu bara ilegal. Kondisi ini mengingatkan kita mengenai kekhawatiran Menko Polhukam Mahfud MD akan adanya perang bintang di tubuh Polri. Isu perang bintang di institusi Polri sebetulnya sudah lama mencuat. Mahfud pun sempat khawatir dengan isu tersebut usai muncul viralnya video Ismail Bolong yang mengaku menyetor uang ke Agus untuk membackingi aktivitas tambang ilegalnya di Kalimantan Timur pada awal November lalu. Saat itu Mahfud MD langsung turun tangan. Dia mengatakan Ismail sudah meralat video itu, kata Mahfud MD. Ismail membuat video pada Februari 2022 dan dalam tekanan Brigadir Hendra Kurniawan. Saat itu masih menjabat Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri. Hendra Kurniawan adalah anak buah Irjen Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadip Propam Polri. Mahfud lalu menyebut sejumlah jenderal saling buka kartu alias keburukan. Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini, para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengungkit akar masalahnya, kata Mahfud MD saat itu. Ini kekhawatiran Mahfud ini sepertinya mulai terjadi. Hendra Kurniawan yang saat ini sedang menjalani persidangan kasus obstruction of justice penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J menyebutkan ada nama Agus dalam dokumen hasil penyelidikan kasus dugaan setoran tambang batubara ilegal oleh Ismail Bolong CS. Hendra mengaku menyerahkan dokumen laporan hasil penyelidikan dengan nomor R_ND strip 137_3 Romawi _was titik 2.4 Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 kepada Sambo. Mendapati serangan ini, Agus angkat bicara.
Mula-mula ia menyentil balik kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdi Sambo dan Hendra. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menduga Agus mulai terganggu dengan serangan dari kubu Sambo soal testimoni Ismail Bolong. Sebelumnya Pak Kabar Reskrim kan diam, sekarang makin keras dan menjawab, ini potensi masalah serius, kata Sugeng tadi malam. Ia menilai isu perang bintang yang sempat mencuat mulai tersaji ke ruang publik dengan terbuka. Kalau Pak Kabar Reskrim Komjen Agus sudah bicara, inilah awal perang bintang sedang terjadi, tapi masih terbatas dengan mantan Jenderal FS dan HK. Bukan perang bintang juga sih, karena FS dan HK sudah bukan bintang lagi, sambungnya. Menurut Sugeng, perang bintang ini bisa dikatakan serius karena LHP yang diteken Sambo pada 7 April itu tidak bisa dibantah. Ditambah dengan masuknya aduan ormas seperti Prodem yang mengadukan Agus ke Propam terkait dugaan gratifikasi tambang ilegal, meskipun ia tidak yakin langkah yang ditempuh Prodem itu akan efektif. Apakah itu efektif? Menurut saya tidak. Harapan untuk membongkar dugaan penerimaan uang dengan melaporkan ke Propam tidak efektif karena Propam butuh sains dari Kapolri. Sementara Kapolri belum menunjukkan sikap tegas soal tambang ini, terangnya. Agar kasus dugaan gratifikasi ini tidak berujung fitnah dan semakin liar menggelinding di publik, Sugeng menyarankan Kapolri membentuk tim sus gabungan yang terdiri dari eksternal dan internal, sebagaimana ketika penanganan kasus pembunuhan Brigadir J, supaya saling mengawasi. Tim sus harus sama dalam kasus FS, bintang 3 semua, supaya tidak terjadi fitnah, supaya institusi Polri tetap terjaga, karena yang dirugikan dalam kasus ini adalah institusi Polri. Kepercayaan publik menurun, ujarnya. Baik sobat PC sekalian, demikianlah berita yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.